Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Waktunya bedah chapter. Tanggal 5 kemarin, chapter ke-976 telah rilis. Dan ada beberapa kejadian yang sangat menarik. Salah satunya itu, sosok yang ditunggu-tunggu oleh kapten kita Monkey D. Luffy akhirnya muncul juga, yaitu anggota baru sang nakoda handal, Jinbei, Knight of the Sea. Oke, baiklah langsung saja kita bahas. Pada cover manga chapter 976 ini memperlihatkan Luffy, Roger, dan Oden yang sedang bersulang. Dan sepertinya itu dipajang untuk majalah Weekly Jump di Jepang sana. Selanjutnya ada juga gambar bajak laut topi jerami sedang membuat sepatu dengan dibantu oleh para suku Tontata. Padahal admin menunggu kelanjutan dari cover cerita keluarga Gang Beji. Mungkin minggu depan akan dilanjutkan lagi oleh Oda Sensei. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Manga chapter ke-976 ini berjudul Izinkan Aku Memperkenalkan Diri. Yap, ini sangat sesuai sekali dengan isi ceritanya. Karena ada momen Jinbei memperkenalkan dirinya sebagai anggota terbaru bajak laut topi jerami. Dengan begini, lengkap sudah seluruh anggota bajak laut topi jerami berkumpul bersama-sama. Cerita dibuka dengan kondisi masih berada di tengah lautan yang sedang dilanda badai. Di atas kapal bajak laut Hati, ada Kinemon yang sedang ditekan oleh para rekannya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang kebodohannya mengartikan pesan dari Yasue. Yap, akhirnya Kinemon pun mengaku kalau memang ia telah salah dan menurutnya juga sekarang ia sudah tidak memiliki keberuntungan lagi. Karena keberuntungan yang setara dengan namanya ini telah ia gunakan pada kejadian salah informasi yang malah berbalik menjadi keuntungan bagi para pasukan pemberontak. Karena ia merasa kalau keberuntungannya sudah tidak ada lagi. Kinemon pun terlihat pesimis kalau ia nantinya bakal tetap hidup di peperangan nantinya. Dan di tengah situasi yang terlihat cukup canggung karena Kinemon yang sudah pasrah dengan apapun yang terjadi pada dirinya, para samurai yang lain memberikan dukungan moral kepada Kinemon agar ia tetap bersemangat. Suasana pun semakin memanas. Semua orang semakin bersemangat untuk berperang di Onigashima. Di sisi lain, kubu lawan sedang mempersiapkan senjata pamungkas yang terdapat pada kapal perang mereka, dengan tujuan untuk melancarkan serangan balik jarak jauh ke kubu pasukan aliansi pemberontak. Dan juga Kanjuro bersiap untuk pergi melapor kepada Orochi. Akan tetapi, melihat Kanjuro yang akan pergi sambil membawa Momonosuke, Kawamatsu tidak tinggal diam. Dia segera berenang dengan kecepatan tinggi menuju pelabuhan untuk mencegah Kanjuro pergi. Secara tiba-tiba, Kawamatsu keluar dari air dan memberikan serangan kejutan kepada Kanjuro. Namun serangan itu dengan mudahnya ditahan. Kanjuro pun berhasil pergi membawa Momonosuke dengan menggunakan gambar burung bangau yang dia gambar. Sebelum pergi, ia masih sempat memprovokasi Kawamatsu dengan memberitahu kalau ia akan pergi mencari Hiyori juga dan akan membunuhnya. Kita tahu kalau Kawamatsu ini ditugaskan untuk menjaga Hiyori. Mendengar ucapan itu, Kawamatsu pun sangat terkejut. Namun sayangnya ia tidak bisa terbang dan mengalahkan Kanjuro yang telah berada di udara. Ketika semakin tinggi mengudara, Momonosuke yang pada dasarnya memiliki trauma dengan ketinggian setelah kejadian yang menimpanya di 20 tahun yang lalu, langsung teriak ketakutan dan merengek untuk minta diturunkan. Niat keadaan Momonosuke yang seperti itu, para pasukan pemberontak khususnya para samurai hanya bisa panik saja dan sekedar teriak-teriak saja. Karena mungkin di antara mereka memang tidak ada yang bisa terbang. Sedangkan kelompok bajak laut topi jerami sepertinya sama sekali belum sadar kalau Kanjuro adalah si pengkhianatnya. Ini bisa dilihat dengan jelas dari reaksi Luffy yang terbilang sangat santai dengan hanya menegurnya saja. Sedangkan Robin dan Sanji yang memang jauh lebih pintar ketimbang Luffy langsung sadar dan mulai pergerakan untuk mencegah Kanjuro pergi membawa Momonosuke. Setelah semua bajak laut topi jerami sadar kalau si Kanjuro ini pengkhianat, mereka semua berusaha untuk menyelamatkannya. Usopp yang memang sangat ahli dalam serangan jarak jauh langsung ingin menyerang. Sanji juga ternyata sudah hampir bisa menggapai dan melancarkan serangannya. Akan tetapi, gumpalan awan hitam aneh menghalanginya. Kinemon yang merasa kalau awan itu bukan awan biasa menyarankan Sanji untuk menjauhi awan tersebut. Ya, feeling Kinemon sangat benar. Ternyata awan itu adalah salah satu predik serangan dari Kanjuro. Awan hitam itu terbuat dari tinta berkat kekuatan buah iblisnya. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata awan itu bukan hanya sekedar untuk pengalihan saja, tapi berguna untuk melancarkan serangan juga. Awan hitam tersebut mampu mengeluarkan hujan panah tinta. Serangan ini cukup efektif karena memberikan dampak kepada kapal-kapal yang berada di bawahnya. Beberapa barang seperti box kayu pun terlihat hancur karena terkena hujan panah tinta itu. Dan juga tinta panah ini berhasil mengenai beberapa orang. Kapal-kapal yang berada di bawah awan itu langsung panik dan berusaha menghindar. Akan tetapi, tidak diketahui apakah serangan awan tinta Kanjuro itu berhasil memakan korban jiwa. Ya, seperti yang Apin bilang di review chapter kemarin,
kalau kekuatan buah iblis Kanjuro akan menjadi sangat merepotkan bila si Kanjuro bisa memaksimalkannya. Dan ternyata di chapter ini, Kanjuro kembali mengeluarkan teknik serangan yang tentunya sangat merepotkan. Apalagi ternyata Kanjuro bisa menggambar bukan hanya dengan kuasnya saja, melainkan ia bisa juga menggambar dengan menggunakan rambutnya. Melihat Kanjuro yang menggunakan rambutnya sebagai salah satu senjatanya, admin jadi teringat dengan salah satu anggota CP9 yang dikalahkan oleh Chopper, yaitu si Komodori. Saat kemunculannya di Arc Enis Lobby, Komodori menggunakan rambutnya sebagai senjata utama dirinya. Dan sepertinya Kanjuro juga menggunakan rambut sebagai senjata utamanya. Karena jika kalian ingat di manga chapter ke-962, Kanjuro mencuri rambut orang untuk dijadikan kuas. Kemungkinan besar senjata kuas yang selama ini ia gunakan terbuat dari rambut orang juga. Mungkin saja Oda Sensei membuat karakter Kanjuro terinspirasi juga dari karakter si Komodori ini. Selain itu, kemiripan dua karakter ini bisa dilihat dari penampilan mereka yang sama-sama terlihat seperti aktor teater di Jepang sana. Akan tetapi, sepertinya di peperangan besar nanti, kekuatan Kanjuro tidak begitu efektif melawan para pasukan utama aliansi pemberontak seperti bajak laut topi jerami, bajak laut hati, bajak laut Kid, dan juga 9 sarung perang merah. Namun tetap saja akan sedikit merepotkan. Balik lagi ke cerita, Momonosuke yang sedang ketakutan karena ketinggian itu memohon kepada Kanjuro untuk menghentikan serangannya. Selain itu, Momonosuke juga meminta kepada pasukan aliansi untuk tidak mengkhawatirkannya. Mendengar itu, Luffy pun memuji tindakan dari Momonosuke. Menurutnya, ia bertindak seperti seorang pria sejati. Tapi tentunya, Luffy memuji dengan gayanya sendiri, yang sedikit memancing emosi para samurai Wano yang memang tidak terbiasa atau belum kenal Luffy. Dan juga Luffy berjanji akan menyelamatkannya nanti. Luffy berpesan agar Momonosuke bisa bertahan hidup. Setelah perpisahan dengan Momonosuke, para pasukan aliansi pemberontak itu bersiap untuk berlayar menuju Onigashima. Di kapal Sanigo, Franky baru sadar kalau salah satu kapal perang yang tadi menghadang mereka sudah tidak ada lagi. Tapi laporan Franky itu tidak terlalu Luffy ambil pusing, karena menurutnya sama saja kita tetap akan bertemu mereka lagi di Onigashima. Sedangkan di kapal bajak laut hati, akhirnya para 9 sarung perang merah bisa melihat Denjiro secara dekat. Setelah itu Shishinobu minta maaf kalau ia lengah ketika sedang asik berbincang-bincang. Sang tuan rumah, Silau, memotong pembicaraan mereka dan mengusir mereka dari kapalnya. Dan di atas kapal bajak laut Kid, Kapten Kid sedang membakar semangat para anggotanya untuk tidak kalah dengan bajak laut topi jerami. Ketika kapten bajak laut dari generasi terburuk ini lihat seperti saling berlomba untuk tunjukkan kemampuan mereka di peperangan nanti. Memang ini adalah aliansi yang unik. Kemudian tiba-tiba, duar, satu kapal aliansi hancur karena terkena tembakan yang entah dari mana asalnya. Melihat kejadian itu, Usopp langsung berinisiatif mencari sumber tembakan itu. Dan ternyata tembakan itu berasal dari salah satu kapal perang bajak laut binatang buas yang berhasil kabur. Mereka itu kabur bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyempurnakan persiapan serangan balik kepada para pasukan aliansi pemberontak. Yap, dan itu sukses mereka lakukan. Serangan kejutan pertama dari kapal perang bajak laut binatang buas berhasil menenggelamkan satu kapal yang berisi para samurai. Tanpa memberi waktu kepada pasukan aliansi pemberontak untuk bersiap menyerang, kapal itu melancarkan serangannya lagi. Dan satu lagi kapal hancur karenanya. Melihat kejadian itu, para kapten bajak laut memerintahkan para anggotanya untuk segera memperdekat jarak dengan kapal perang sumber masalahnya. Serangan yang dilancarkan oleh kapal perang itu sangat cukup efektif, karena beberapa kapal pasukan aliansi pemberontak berhasil mereka ubah menjadi puing-puing kayu. Tidak tahu berapa angka pastinya kapal pasukan aliansi pemberontak yang hancur. Akan tetapi, ketika pasukan Kaido sedang asik merayakan keberhasilan mereka di atas kapal sambil terus melancarkan serangan, sesuatu yang buruk menimpa mereka. Seperti apa yang Apin bilang di awal tadi, seseorang yang sangat dinanti kabarnya oleh Monkey D. Luffy akhirnya muncul juga. Orang ini adalah Knight of the Sea, Jinbei. Sebuah adegan perkenalan yang hebat, sama seperti saat perkenalan Denjiro pertama kalinya. Jinbei pun langsung menghancurkan kapal yang cukup membuat pasukan aliansi pemberontak repotan dengan hanya satu serangan teknik air yang bernama Yarinami, atau dalam bahasa Indonesianya, tombak ombak laut. Jinbei dengan mudahnya menenggelamkan sebuah kapal perang milik bajak laut binatang buas. Para pasukan aliansi pun dibuat bingung oleh kejadian itu, karena memang jarak yang cukup jauh antara pasukan aliansi dengan kapal perang bajak laut binatang buas. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi. Kemudian dengan kerennya, Jinbei yang sudah berada di atas kapal, dan dengan suara kerasnya ia berkata kepada semuanya, "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku berasal dari negeri yang jauh, berada di dasar laut yang dikenal sebagai Kerajaan Ryugu, rumah dari para ras manusia ikan.
Sepanjang hidupku, aku telah membuat masalah dengan teman-temanku. Dan beberapa waktu yang lalu, aku melakukan tukar cawan sake dengan Kapten Topi Jerami. Aku adalah anggota baru. Mereka memanggilku dengan sebutan Sang Kesatria Lautan Jinbei. Ya, jangankan para karakter yang melihat itu, admin yang membaca pun ikut terbawa hype perkenalan diri secara resminya Jinbei. Trafalgar di Waterloo dan Eustace Captain Kidd sangat terkejut melihat perkenalan diri Jinbei sebagai anggota baru bajak laut topi jerami. Semua anggota bajak laut topi jerami terlihat sangat senang dan bersyukur setelah melihat kehadiran Jinbei. Ya, chapter 976 ini ditutup dengan perkenalan diri Jinbei sebagai anggota baru bajak laut topi jerami. Oke, sekian dulu episode pada chapter kali ini. Gimana menurut Nakama tentang chapter 976 ini? Admin sih merasa sangat senang dengan 3 chapter terakhir, karena banyak kejadian yang admin tunggu-tunggu terungkap secara berturut-turut. Mungkinkah chapter selanjutnya akan hadir kejutan lagi? Dan juga admin mengajak para nakama sekalian untuk berdoa agar wabah virus COVID-19 bisa segera berlalu dan semua kegiatan bisa berjalan normal lagi. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.